Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertemuan ketiga ini adalah berjudul makanan yang dikonsumsi itu harus baik atau thayyiban. Sudah disebutkan tadi bahwa makanan tadi harus halalan thayyiban ya. Menurut ilmu gizi, makanan yang baik adalah makanan yang enak rasanya, segar, dan tidak menimbulkan penyakit. Juga harus mengandung semua zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak pula kurang. Dalam Al-Quran, bahasan tentang jenis dan jumlah makanan yang harus dikonsumsi bisa dilihat dalam surat Abasa 24-28, Yasin 72, Al-A'raf 31, dan surat At-Toha 81. Dalam surat Abasa 24-28, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fayal zuril insanu ila ta'ami. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Yang mesti diperhatikan di sini saya tafsirkan sekaligus, yaitu komposisi bahan makanan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata apa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ilmu gizi. Ayat berikutnya, anna sobabna ma'a sobba, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Nah, kalau tadi berbicara makanan, sekarang bisa air, berarti minuman. Jangan lupa bahwa minum kita jangan kurang dari 2 liter setiap hari, sebab akan membahayakan ginjal kalau kurang dari itu. Ayat berikutnya, summa sakokna atau sakko, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan dibelah di sini bukan dikampak, bukan digergaji, tapi dicangkul dengan sebaik-baiknya, karena akan ditanami dengan tanaman-tanaman yang menjadi makanan kita. Ayat 27, fanbatna fiha habba, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Ayat 28 mengatakan bahwa wa inaba wa qodba. Dalam surat Abasa 27 disebutkan habban ya, berarti biji-bijian. Ternyata biji-bijian itu terdiri dari padi-padian dan kacang-kacangan. Termasuk padi-padian adalah beras, jagung, dan gandum. Padi-padian yang susah dicerna itu baik untuk mereka yang mau kurus adalah bila bentuk masaknya masih menyerupai mentahnya, seperti nasi masih menyerupai beras. Bila sudah berbentuk tepung seperti terigu yang asalnya dari biji-bijian gandum, itu kalau dimasak maka makanan tersebut mudah dicerna, jadi cocok untuk menaikkan berat badan. Kalau makanan dari tepung, baik itu tepung terigu maupun tepung beras. Dalam surat Abasa 27 disebutkan haban tadi adalah kacang-kacangan, dan yang dimaksud adalah kacang-kacangan yang merupakan sumber protein nabati. Contohnya kedelai. Contoh dari kedelai adalah tahu, tempe, kecap, tauco, kemudian kacang merah dan kacang tanah. Tidak termasuk ke dalamnya karena kurang protein nabatinya adalah kacang panjang dan kacang buncis, walaupun namanya kacang. Keduanya termasuk sayur. Dalam surat Abasa 28 kita harus makan anggur dan sayur-sayuran. Anggur adalah buah yang berair banyak. Kadar air dalam suatu buah adalah ciri dari buah tersebut mengandung energi yang rendah. Nah, setara dengan anggur adalah apel, semangka, jeruk, belimbing, melon, pir, tomat, pepaya. Selanjutnya di dalam ayat tersebut disebutkan harus ada aneka sayuran. Makanan yang harus dikonsumsi dalam Al-Quran selain disebutkan dalam surat Abasa 27 dan 28, juga harus ada sumber protein hewani yang disebutkan dalam surah Yasin 72. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Artinya, dan kami tundukkan hewan itu untuk mereka. Sebagian dijadikan tunggangan dan sebagian lagi untuk mereka makan.
Nah, sumber protein hewani lainnya disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 14, yaitu ikan, setara dengan daging. Dalam surat An-Nahl ayat 5 dan Al-Mu'min 79, sumber protein hewani bisa dari ternak, termasuk ternak adalah ayam, bebek, dan telur masing-masing. Kesimpulannya, makanan yang lengkap mengandung semua zat gizi yang harus dikonsumsi setiap hari adalah tertulis dalam surat Al-Baqarah 27-28 dan surat Yasin 72, yaitu sumber karbohidrat padi-padian, sumber protein nabati kacang-kacangan, sumber vitamin dan mineral sayuran dan buahan, dan sumber protein hewani yaitu daging, ikan, dan tadi disebutkan telur, ayam, dan telur. Kandungan gizi dalam makanan sehari harus lengkap dan jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Bila asupan gizi lebih atau kurang dari kebutuhan, timbul masalah gizi. Contoh masalah gizi lebih adalah obesitas, diabetes, dan dislipidemi. Contoh gizi kurang energi protein, kurang vitamin A, dan anemia defisiensi. Nah, semua masalah gizi ini banyak sekarang di Indonesia. Selanjutnya peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mengkonsumsi makanan tidak boleh berlebihan dan tidak boleh melebar batas, tertera dalam surat Al-A'raf 31 dan surat At-Taha 81. Surat Al-A'raf 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama huzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat Taha 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi wa yahilla 'alaikum ghadabi. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah ia. Dalam surat Al-A'raf 31 dan Taha 81 tadi, kita dilarang makan berlebihan sehingga melampaui batas yang ditandai dengan berat badan naik. Murka Allah bisa berupa aneka penyakit dan ketidaksyukuran. Menurut banyak ustadz, murka Allah menimpa manusia hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Sesi 3 ini telah berakhir. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih telah menonton GCTV.